Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Aurika. Kali ini kita kembali di Ngutips satu bulan live Instagram bersama Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran 2023. Hari ini adalah Ngutips hari yang ke-10. Dan seperti yang sudah sampaikan sebelumnya bahwa Ngutips satu bulan live Instagram ini Aurika bekerja sama dengan Perhati KL cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Koklear, Kasum Hearing Center, Perhati KL cabang Jatim Utara, dan UPT ABK Sidoarjo. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu bunda di Aurika gitu. Kalau kemarin kita berbincang-bincang dengan narasumber dari luar Yayasan Aurika, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu bunda yang ada di Aurika, dan saya yakin semua sudah kenal dengan bunda ini, yaitu Bunda Thoifah gitu ya. Nah, perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrolkan atau memperbincangkan tentang layanan terapi online di Yayasan Aurika. Nah, kita akan undang beliau nih. Ini kelihatan beliau sudah bergabung. Bu Thoifah, ada Bu Eli Fauzia. Siapa saja nih, kita coba lihat ya. Ada Bu Eli Fauzia, ada Hawaii Fitri gitu ya. Ada Ibu Nela. Semoga setelah ini akan banyak lagi yang bergabung. Selamat pagi semuanya, sahabat Aurika. Beliau ini termasuk salah satu terapis ya di Aurika. Nah, ini sudah bergabung. Hai, selamat pagi Bu Iva. Pak Yu, selamat pagi ya. Segar sekali nih pagi hari ini. Pakai kuning-kuning, warna-warni ceria itu ya. Iya, kebetulan di Aurika hari ini ada acara bazar Pak Yu. Jadi saya mengikuti kostumnya gitu. Ya, Jawa. Kita pakai kostum-kostum Jawa gitu ya kayaknya ya. Oke, Bu Iva. Nah, luar biasa paginya. Sehat ya Bu Iva ya? Sehat, alhamdulillah sehat Pak Yu. Terima kasih. Pak Yu juga sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Iva. Sudah siap nih kita ngobrol? Oke, sudah siap Pak Yu. Biasanya kan kita juga sering ngobrol ya. Ini lebih di live kan gitu ya Pak Yu ya. Oke, jadi biar ada sedikit sesuatu yang berbeda gitu ya. Oke Bu Iva, kita mulai dari obrolan kita yang pertama. Bu Iva nih background pendidikannya apa? Ya, benar. Terima kasih Pak Yo. Hai semuanya, selamat pagi. Yang biasanya saya juga menjadi host gitu ya. Kali ini saya ditodong untuk menjadi pembicara. Baik. Nama saya Thoifah. Saya kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya gitu. Jurusan pendidikan luar biasa gitu. Itu Pak Yo, begitu Pak Yo. Oh, berarti S1 pendidikan luar biasa gitu ya. Baiklah. Tahun berapa Bu Iva kalau boleh tahu Bu Iva? Karena saya juga alumni UNESA loh Bu Iva. Sepertinya kita ini aja Pak Yu, karena kita angkatan tua. Lebih baik di ini lihat. Nah, oke. Nah, pendidikan S1 PLB, terus kemudian sekarang bergabung di Aurika. Tentunya ketika bergabung di Aurika tidak hanya berbasic dari pendidikan S1 PLB gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat Aurika ini kan termasuk ilmu baru, habilitasi tentang auditory verbal therapy, dan seingat saya waktu kita kuliah kita belum pernah menemukan mata kuliah yang membahas untuk anak gangguan pendengaran, atau waktu itu kita nyebutnya anak tunarungu ya, kita belum pernah menyebut dengan anak gangguan pendengaran.
Baru ketika kita masuk di Aurika, Aurika yang menyebut dengan gangguan pendengaran. Tapi waktu kita di kuliah kan kita selalu disebutnya tuli gitu atau tunarungu gitu ya. Nah, waktu itu kan kita belum pernah nih mendapatkan materi tentang auditory verbal terapi ini. Nah, Bu Iva kemudian bisa menjadi salah satu punggawa nih di Yayasan Aurika, saya bilang begitu ya. Karena lama juga kan gabungnya di Aurika ya. Nah, tentunya ada basic selain S1 pendidikan PLB. Kira-kira pernah mengikuti pelatihan atau workshop apa saja nih Bu Iva? Boleh cerita dong sedikit. Ya, karena saya backgroundnya kan memang pendidikan luar biasa. Jadi saya sudah ada basic gitu, Pak Yo, bagaimana untuk mengajar gitu ya, mengajar untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan kalau saat itu ketemu dengan salah satu ketua yayasan yaitu Bunda Sinta dan ngobrol-ngobrol dan saya kok tertarik gitu ya, akhirnya saya masuk ke Yayasan Aurika ini. Dan dari sini, karena memang kalau di Yayasan Aurika ini kan ketika kita masuk, background kita seperti apapun gitu kan ya, karena FET ini ilmu baru, mau tidak mau saya juga mulai dari nol Pak Yo. Saya belajar bagaimana FET itu, seperti apa FET itu, bagaimana cara mengajarnya. Saya juga ikut berbagai kursus gitu ya Pak Yo, kursus baik online maupun offline gitu ya. Kalau dulu saya ikut berbagai workshop ataupun seminar yang pernah saya ikuti dari Singapura, Malaysia, pernah juga ke Bali gitu untuk kursus. Untuk sekarang kami dari praktisi FET di Yayasan Aurika, kita juga sampai saat ini tetap belajar Pak Yu. Kita belajar online gitu ya, karena mau tidak mau waktu yang juga memang tidak bisa kita ini ya, kita juga nerapi, kita juga tetap harus belajar ilmu baru karena banyak ilmu setiap hari kan FET ini ilmunya selalu baru ya, dan dengan berbagai hal yang memang harus kita pelajari. Jadi untuk sekarang kebanyakan memang di praktisi FET di Yayasan Aurika ini kami belajar melalui online Pak Yu. Oke, ya Bu Iva. Sejak kapan nih Bu Iva bergabung di Yayasan Aurika? Kalau saya kan bergabung di Aurika tahun 2011. Nah, kalau Bu Iva bergabung di Aurika mulai tahun berapa nih? Kalau saya mungkin lebih lama sedikit gitu ya dari Pak Yo. Sekitar tahun 2010-an lah Pak Yo, 2009 gitu ya. Saya bergabung di Yayasan Aurika gitu. Tapi memang karena beberapa hal saya cuti, tapi kemudian saya karena kondisi kesehatan saya cuti, lalu saya kembali lagi bergabung di sini sekitar tahun 2012-an lah, 2013 gitu Pak Yu. Oke Bu Iva. Nah, tentunya di Aurika itu kan ada pembagian job desk gitu ya. Bunda ini job desk-nya ini, Bunda ini job desk-nya ini saja gitu. Nah, kira-kira Bunda Bu Iva ini di Aurika kebagian job desk apa saja nih? Ya, kebetulan kalau saya selain dari praktisi FET ya, berarti saya menghabilitasi FET, terapi FET gitu di sini. Saya juga bertanggung jawab untuk sosmed Aurika yaitu Facebook. Lalu untuk sekarang saya bertanggung jawab juga untuk mengasesmen anak-anak yang memang baru masuk sekolah gitu ya Pak Yu, baru menjadi siswa baru di sekolah KBTK Aurika, dan juga untuk sekarang diberi kepercayaan menjadi pelaksana dari Hari Pendengaran Panitia, dari Ketua Panitia dari Hari Pendengaran 2023. Oke, ya. Terima kasih. Tentunya pengalaman sudah cukup banyak ya Bu Iva di Aurika, karena sudah cukup lama bergabung di Aurika meskipun sempat harus jeda sebentar untuk beristirahat karena sakit ya waktu itu. Nah, Bu Iva, saya mau menyapa dulu nih, ada beberapa yang baru bergabung di kita gitu ya. Selamat bergabung nih pada ini nanti saya khawatir menyebut salah Bapak atau Ibu, jadi saya langsung sebut nama saja ya. Maria Tiangga, kemudian ada Han Mirs, ya, ada Kenneth Sandinata, ada Ibu Sinta, ada Bunda Galuh dari Aurika, Ibu Sinta dan Bunda Galuh. Ada Dini Imut, ada juga Queen Rai. Nah, selamat bergabung nih, semoga akan semakin banyak lagi bergabung, ataupun kalau tidak sempat bergabung,
masih tetap bisa mengikuti live kita melalui recordnya yang tetap kita unggah kembali di Instagram Yayasan Aurika. Dan sebetulnya kita juga ada beberapa media sosial ya Bu Iva ya. Ada FB seperti yang disampaikan oleh Bu Iva tadi, kemudian ada Instagram yang kita pakai untuk live IG saat ini, ada juga YouTube ya, juga namanya juga Yayasan Aurika. Kemudian ada website juga yang namanya juga sama-sama Yayasan Aurika. Monggo silahkan yang baru pertama kali mengenal Aurika, kalau ingin belajar banyak tentang apa auditory verbal therapy, bagaimana membersamai anak-anak gangguan pendengaran dengan usia dini gitu. Insya Allah di media-media sosial Aurika ada artikel-artikel yang sangat baik dan cukup baik gitu ya, yang bisa dibaca di sana untuk menjadi wawasan dan tambahan pengalaman maupun bekal buat orang tua membersamai anak-anaknya yang mengalami gangguan pendengaran, ataupun yang saat ini juga ini ya Bu Iva, ada semakin banyak juga anak-anak gangguan pendengaran plus multi isu gitu ya. Ya, oke, baiklah Bu Iva, kita lanjut obrolan kita Bu Iva. Baik. Nah, layanan habilitasi apa saja sih Bu Iva yang ada di Aurika saat ini, kalau boleh tahu? Oke. Jadi kalau layanan habilitasi itu di Aurika ada yang pasti, karena kita memang yang dari awal kita memang habilitasi IVT gitu ya Pak Yu. Yang pasti yang pertama adalah habilitasi IVT, auditory verbal therapy. Yang kedua kita ada pengayaan. Yang ketiga kita ada calistung ya. Calistung ini belajar membaca dan berhitung. Lalu ada terapi latihan sensori integrasi gitu ya Pak Yu. Kemudian ada program parenting gitu ya. Parenting kita ada dua Pak Yu, parenting offline dan juga parenting online. Nah, parenting offline ini biasanya kita hari Selasa, ada juga hari Sabtu. Nanti dipantengin aja di sosmed kita pasti share semuanya di sosmed. Kalau parenting online, karena memang ini tatap muka, pasti memang untuk yang jauh-jauh gitu ya Pak Yo, belum bisa. Jadi kita sediakan parenting on offline ini, tatap muka untuk orang tua yang memang bisa datang, silahkan datang. Ini juga akan kita share di sosmed Aurika. Dan yang terakhir pasti yang memang yang kita ngobrolin hari ini Pak Yo, yaitu adalah terapi online. Jadi layanan kita ada salah satunya terapi online ini. Wah, oke. Berarti artinya bahwa terapi tidak harus offline juga ya. Terapi bisa online juga ya di Aurika sekarang. Apa nih Bu Iva yang mendasari kemudian Aurika kok membuka layanan terapi online? Boleh cerita dong? Ya, sebenarnya kita itu sebelum ceritanya itu kan karena pandemi ya Pak Yu, karena pandemi kita tidak bisa bertatap muka gitu ya, terus kita tidak bisa bertemu langsung karena memang tidak diperbolehkan saat itu. Jadi kita bagaimana kan terapi ini tidak boleh putus gitu ya Kak Yo, terapi ini harus tetap jalan karena mau tidak mau anak-anak butuh target. Kalau misalkan pandemi 2 tahun kan anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran selama 2 tahun. Nah, karena itu makanya kita berinisiatif gitu ya. Kita membuka terapi online ini. Sebenarnya bukan hanya pada saat pandemi sih Pak Yu, karena kan murid kita ya, murid kita itu kan ada juga yang dari luar Surabaya gitu ya, ada yang dari luar pulau, ada yang memang jauh gitu ya, dan mereka biasanya di sini tidak sampai tahun gitu, sampai bulanan. Sebenarnya gagasan awal itu sebelum pandemi kita ngobrol-ngobrol bersama dengan juga dari pemangku jabatan dari ketua yayasan, kepala habilitasi begitu. Bagaimana ya memfasilitasi anak-anak yang memang mereka jauh gitu. Bagaimana caranya supaya mereka ini jauh, tapi kita tetap tahu kembangannya seperti apa, kita tetap bisa bantu, Pak Yu. Nah itu sebenarnya jauh sebelum pandemi kita sudah banyak ngobrol gitu, tapi terus pandemi datang, nah jadi mau tidak mau yang hanya sekedar gagasan ini sudah langsung praktek saat itu juga. Ya mari kita mulai
terapi online gitu. Karena banyak sekali yang pada saat itu murid kita yang sudah datang gitu ya, dari Tarakan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari apa namanya, Jambi, dari manapun gitu ya. Mau tidak mau kan memang karena pembatasan wilayah saat itu, pembatasan tatap muka, mereka pulang gitu Pak Yu. Terus apa? Padahal kan terapinya harus jalan gitu. Akhirnya mau tidak mau kami memfasilitasi itu dengan terapi online. Begitu Pak Yu. Tapi dasarnya memang sudah kita kita gagas, itu gagasannya sudah dari awal sebelum pandemi itu sudah kita pikirkan banyak itu rencananya. Gitu Pak Yu, asalnya. Oke, jadi memang berawal dari pandemi, terus kemudian akhirnya meskipun saat ini sudah pandemi berakhir, yang berkenan online, berkenan untuk offline, langsung datang ke Aurika. Oke, itu bahkan lebih oke gitu ya, karena kita bisa langsung tahu perkembangan anak-anak. Tapi buat yang jauh-jauh di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, atau bahkan ini kelihatannya sempat saya ikuti juga ada yang dari Irian, dari Aceh juga yang mulai bergabung untuk mengikuti terapi online di Yayasan Aurika ya. Nah, tentunya ada pertanyaan nih dari orang tua ketika mendengar, oh berarti sekarang di Aurika ada terapi online, tidak hanya offline saja atau harus datang. Kira-kira pasti ada prosedur pendaftarannya. Apakah pendaftarannya harus tetap ke Aurika dulu atau online juga, Bu Iva? Mungkin bisa diceritakan prosedur pendaftarannya seperti apa kalau mau mengikuti terapi online. Ya, terima kasih Pak Yu. Jadi kalau untuk mengikuti terapi online, yang pasti prosedurnya adalah melakukan pendaftaran di link yang memang kami bagikan, yang bisa nanti di situ ada mendaftar gitu ya. Artinya di link itu ada pendaftaran nama, mulai dari apa data-data yang memang harus di-upload untuk kita tahu gitu ya. Karena kalau kita terapi online kan mau tidak mau data yang harus kita terima itu adalah data anak-anak ya. Karena kita tidak, kecuali kalau dia pernah datang ke Aurika, kita bisa tahu datanya gitu ya Pak. Tapi kalau untuk anak yang benar pure terapi online yang kita belum pernah ketemu, itu berarti kita harus benar-benar tahu kondisi pendengarannya saat ini gitu ya, kondisi pendengarannya mereka segimana gitu. Nah itu pasti dari link pendaftaran itu ada mulai dari mengupload video gitu ya, kondisi bagaimana dia sekarang, mulai dari mendengarnya bagaimana, terus sosial emosionalnya bagaimana. Itu kita minta video, kita minta data terakhir di link kita gitu. Jadi mengirimkan itu ke link pendaftaran kami, dan juga ada beberapa data yang harus diisi, yaitu lembar registrasi itu Pak. Oke, berarti andai kata pun tidak bisa datang ke Aurika untuk konsultasi, juga bisa dilaksanakan melalui online. Mendaftarnya juga melalui online. Benar-benar kelihatannya pandemi kemarin itu ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya gitu ya, karena dengan itu sangat cepat perkembangan keilmuan yang tidak lagi perlu harus diikuti dengan datang gitu. Kalau dulu kan ketika kita mau terapi atau kita mau belajar sesuatu gitu ya, kita pasti harus datang ke satu tempat yang menyelenggarakan kegiatan itu, kemudian kita harus stay beberapa waktu yang pasti menghabiskan dana yang cukup besar begitu ya. Dengan adanya online ini juga pastinya cukup banyak membantu dari para orang tua untuk skip keuangan gitu ya. Oke, saya akan menyapa lagi Bu Iva. Ini ada beberapa yang baru bergabung. Ada Naini MS, kemudian Afia Rizky, ada Inazal. Ya, selamat bergabung dalam obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Ibu Iva, salah satu terapis dari Yayasan Aurika. Ada ini Dewi Ratih, teman Bu Iva kan? Ada Cahya Rani Fajar yang juga baru bergabung. Terima kasih, love-nya banyak sekali ini, tidak berhenti-berhenti love-nya dari tadi.
Iya, semoga obrolan kita cukup membantu dan yang belum pernah tahu bahwa di Aurika ada terapi online bisa memanfaatkan fasilitas ini, gitu ya. Nah, Bu Iva, kalau tadi sudah prosedurnya ya, artinya kita kontak dulu ke Aurika, dalam hari ini Bu Iva sebagai koordinator terapinya, terapi online-nya ya. Kemudian nanti didapatkan link pendaftaran, kemudian mengisi link dulu, mengupload video, mengupload berkas-berkas hasil pemeriksaan, kemudian konsultasi, dan dijadwalkan untuk mengikuti terapi online-nya. Nah, pastinya ada media nih. Media apa yang digunakan untuk bisa mengikuti terapi online? Apa Zoom kah? Atau video call kah? Atau apa selama ini yang dipakai untuk media terapi online ini, Bu Iva? Bisa diceritakan? Ya, jadi kalau prosedurnya sudah kami terima, misalnya sudah mendaftar, ya Pak Yu, sudah mendaftar, kita sudah ada jadwal. Yang pertama kali setelah selesai pendaftaran, setelah selesai semuanya data masuk ke kita lihat, kemudian yang pasti kita akan menjadwalkan untuk konsultasi online. Ya Pak, konsultasi online ini konsultasi yang dilakukan oleh orang tua dan kita tim terapi gitu ya, tim terapi, tim habilitasi intinya. Ada juga tim psikolog kalau memang itu diperlukan gitu ya, dari psikolog. Nah itu nanti kita akan melakukan konsultasi online. Di sini di konsultasi online ini Pak Yo, itu kita bersama-sama dari data yang kita terima, kita akan bersama-sama untuk membuat target bersama. Jadi harapan yang sama, targetnya harus sama. Jadi jangan sampai targetnya kita itu terlalu tinggi, targetnya orang tua lebih tinggi lagi. Nah, jadi konsultasi online kita sama dari sisi kita sebagai terapis, kita bisa bantu dari di sini kemampuan anak yang memang segini gitu ya, dan dari orang tua juga harus tahu bahwa kondisi anaknya memang kondisinya memang seperti ini, yang bisa kita optimalkan itu begini gitu. Jadi konsultasi online itu artinya kita membuat target bersama, menyesuaikan target bersama supaya orang tua dan terapis juga tidak saling, loh kok anak saya bisa ini, kok anak saya belum diginikan gitu, padahal kita tahu bahwa kemampuannya memang belum gitu, Pak Yu ya. Jadi setelah konsultasi online ini kita lakukan melalui Zoom gitu ya Pak Yu, media ininya Zoom. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa orang tua ini Pak Yu, ada beberapa orang tua yang memang di daerah gitu ya Pak Yu, belum tahu Zoom gitu, misalnya Zoom itu apa gitu, kadang-kadang apa ininya, apa namanya, saya bisanya cuma video call WhatsApp ya, oke. Kadang-kadang kita juga begitu. Jadi terapi online ini juga bisa, satu pasti Zoom, yang kedua apa namanya, ada juga yang memang terpaksa gitu ya, banyak, ada juga WhatsApp, ada kita Skype gitu ya Pak ya. Tapi memang lebih ke ini sih, lebih banyak Zoom. Kami memang memberikan informasi kepada orang tua bahwa lebih baik Zoom, karena dari Zoom kan kita bisa record ya Pak Yo. Dari record ini tahu nanti kita bisa diskusikan perkembangannya, karena setiap anak yang ikut terapi online kan kita record Pak. Nah dari record ini itu kita jadikan diskusi, bahan diskusi, kita jadikan bahan untuk kami dari terapis dan juga dari kepala habilitasi terutama. Nah itu nanti segimana perkembangannya anak ini, apa yang harus kita targetnya apa lagi gitu. Nah itu selalu kita diskusikan sehingga setiap anak ya Pak Yu, ini tidak hanya yang terapi online, jadi setiap anak yang memang terapi di Yayasan Aurika itu satu persatu anak itu kita benar-benar diskusikan setiap hari. Misalnya ada satu kasus gitu ya, anak ini apa namanya, perlu nih selain FVT dia perlu yang lain. Nah ini setiap hari kita harus tahu, karena kita tim ya Pak Yo. Jadi kita harus tahu satu anak ini kondisinya seperti apa gitu. Nah itu kalau terapi online pun sama. Memang kita lebih ke ini, ke
dengan media Zoom gitu, karena bisa kita record. Dari record itu kita bisa membuat target baru, atau saya sebagai terapis itu bisa lihat, oh berarti yang harus nanti kita berikan planning session berikutnya itu adalah ini gitu. Jadi materinya minggu depan adalah ini, dan itu selalu kita jadikan sebagai bahan pembahasan setiap saat gitu Pak Yu, supaya kita bisa membantu semaksimalnya kita gitu ya, supaya kita tahu perkembangannya benar-benar. Dan itu bukan hanya dari saya sebagai terapis, kepala habilitasi dan semuanya juga yang memang menangani anak ini ya gitu. Begitu Pak. Oke. Berarti kan dipilih Zoom itu karena memang ada alasan di mana dengan di Zoom bisa dilakukan record gitu ya, sebisa mungkin memang dengan Zoom karena ada recordnya sehingga bisa dilakukan evaluasi lebih lanjut. Nah, baik Bu Iva. Nah, terkait dengan pastinya orang tua bingung nih. Gambarannya seperti apa sih? Apa yang dilakukan oleh terapis, kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua mulai dari persiapan pelaksanaan terapi online ini. Jadi misalnya nih hari Sabtu besok saya mau terapi online. Itu terapisnya harus menyiapkan apa, orang tuanya harus menyiapkan apa, sampai dengan kemudian hari Sabtu kita melaksanakan terapi online-nya itu seperti apa? Mungkin Bu Iva bisa memberikan gambarannya. Baik, terima kasih Pak Yu. Jadi kalau untuk gambaran pelaksanaan terapi online itu yang pasti satu, misalnya prosedurnya sudah konsultasi, sudah semuanya data kita tahu gitu ya, kita sudah menyamakan target, sama-sama menyamakan target. Setelah itu dilakukanlah terapi online. Kita akan menjadwalkan terapi online, kemudian misalnya pada hari Rabu gitu Pak Yu. Jadi misalnya hari Rabu kita terapi online nih. 2 hari sebelumnya kami dari tim terapis gitu akan mengirimkan planning session. Nah, planning session ini adalah rencana belajar. Rencana belajar ini yang akan kita berikan kepada orang tua, di mana rencana belajar ini selain materi, misalnya kalau di FET kan materi ada audition gitu ya Pak Yo, ada speech dan ada semuanya. Mungkin untuk terapi pasti tahu ya, pasti paham. Speech, language, komunikasi gitu ya. Nah itu selain materi itu kita juga memberikan pengarahan nih Pak Yo. Jadi ada satu hal di mana di situ caranya seperti apa gitu. Caranya menyampaikan ini tuh bagaimana. Nah, itu ada caranya, kita berikan ini apa namanya? Gambaran. Nah, begitu juga dengan media yang akan kami gunakan gitu. Berarti nanti kalau materinya ini misalnya itu kami butuh medianya ini gitu. Nah, biasanya Pak Yu, setelah kita mengirimkan planning session itu orang tua akan kita japri ya, kalau kita bilangnya, kita japri gitu. Dari materi, dari media-media ini itu apa yang mama bisa sediakan atau apa yang mama bisa siapkan gitu. Kalau misalkan saya sepertinya saya tidak bisa menyiapkan ini Bu Iva, oke kami bantu dari sini ya, tapi kami hanya bisa bantu dari sisi gambar misalnya Pak Yu. Nah itu akan kami sampaikan sebelum. Jadi ketika live sesi itu semuanya sudah siap, baik dari medianya, peraganya, apa yang dipakai, dari kalau diharapkan juga dari anaknya juga, anaknya ini benar-benar dan orang tuanya ya, anaknya dan orang tuanya juga siap pada saat terapi online. Jadi memang yang harus disiapkan orang tua, terutama sekali satu, yang pasti anak ya Pak Yo. Artinya terapi online itu kan berbeda dengan terapi offline. Terapi online itu adalah terapi di mana saya di sini di depan layar gitu ya. Nah, saya tidak bisa memegang anak ini, tidak berbeda dengan terapi offline di mana kita bisa, ayo mah dia tidak mau nih, ayo mah caranya gini gitu kan. Ayo mah kita bikin seperti ini supaya dia mau. Nah, pada saat terapi offline kita online gitu ya, itu kita tidak bisa. Jadi kita sebagai terapis hanya memberikan pengarahan kepada orang tua. Mama, ini materinya ini ya. Sekarang mama coba
misalnya kita materinya adalah conditioning. Coba mama pegang tangannya, caranya begini, harus ditaruh di telinga, begitu. Nah itu kita bisa menyampaikan, kita tidak bisa mempraktekkan Bu Iva. Bu Iva, Pak Yo maksudnya. Jadi pada saat terapi online, benar-benar yang harus disiapkan adalah satu anak. Dan anak ini hubungannya kan sama orang tua ya Pak Yo. Jadi bagaimana cara orang tua itu bisa membuat anak itu duduk di depan layar gitu ya. Duduk di depan layar, mau mendengarkan gitu ya, mau mendengarkan kita, mau ikut apa kata mamanya gitu ya, supaya dia bisa mengikuti apa yang memang sudah menjadi materi yang sudah kita kirimkan ke beliaunya, ke mamanya gitu. Memang challenge-nya itu di situ Pak Yu. Challenge untuk terapi online itu adalah bagi orang tua yang benar-benar harus apa ya? Harus benar-benar mempersiapkan anak gitu ya Pak Yu. Karena beberapa ini ya, jadi ada kalau memang ketika anak-anak sudah disiapkan benar-benar bisa mengikuti, kan kita juga ini ya, oh ya ayo sekarang lanjut mah selanjutnya, ayo sekarang lanjut, dan semua aspek ini bisa kita lakukan selama 1 jam full misalnya. Tapi kalau misalnya anak juga tidak disiapkan, orang tua juga artinya bukan kurang mempersiapkan ya, mungkin kurang bisa menghandle anak gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam 1 jam itu kita nggak dapat beberapa aspek Pak Yu. Kita dapatnya cuma satu aspek gitu ya. Dapatnya cuma ini aja. Nah, Bu anaknya lari, Bu anaknya minta minum, Bu anaknya pipis. Gitu. Jadi kita mamanya yang sebentar ya Bu, anaknya lari, sebentar ya Bu, anaknya ini. Akhirnya kita cuma nggak mendapatkan banyak pembelajaran pada 1 jam kita terapi online itu. Kita cuma dapat ya ini. Tapi kalau misalnya pun Pak Yo itu terjadi gitu ya, kami jadi istilahnya jadinya kayak konsultasi gitu ya. Jadi kayak terapi, tapi kita memberikan target kepada orang tua. Kita memberikan apa ya istilahnya? Kita memberikan menggait orang tua bagaimana caranya, misalnya Mas sekarang aspek audition misalnya, di aspek audition ini caranya begini ya gitu, karena tadi dia tidak mau pada saat disuruh praktek. Nah kalau di aspek speech ini caranya begini ya Ma. Nah itu lebih ke konsultasi akhirnya Pak. Jadi meskipun anaknya tidak mau, tetap dapat ilmu sih sebenarnya Pak Yu kalau terapi online gitu. Jadi memang ini apa namanya, tantangannya itu apa ya Pak Yu, memang tantangannya pada orang tua ya, pada orang tua dan pada anak. Orang tua ya harus benar-benar siap menghadapi anak-anaknya gitu ya, karena yang ngontrol kan orang tua, karena dekat sama anak-anak orang tua ya, bukan kita. Kalau kita cuma bisa memandu saja, oh mama ini kurang bener Ma, ini harusnya begini Ma gitu ya, Ma ini mungkin lebih baik dibeginikan Ma gitu ya. Tapi yang harus strike betul sama anak ya orang tua. Nah, ini susah banget ya kalau orang tuanya nggak punya bonding, anaknya pasti nggak jalan juga gitu ya. Orang tuanya masih susah untuk mengontrol bagaimana perilaku anak, juga pasti akan susah gitu ya. Nah, pasti Bu Iva ada cerita-cerita lucu nggak sih Bu Iva selama terapi online gitu Bu Iva sama anak-anak? Jadi kalau terapi online itu banyak sih Pak Yo, pengalaman terapi online itu yang luar biasa juga. Ada yang memang kebetulan saya punya murid gitu ya, dia masih kecil gitu, dia tidak pernah datang ke Aurika gitu ya Pak Yo. Dia masih usianya itu sekitar 1 tahun berapa gitulah. Nah pada saat kita online, namanya anak 1 tahun ya Pak Yo, 1 tahun baru belajar makan gitu kan. Jadi 1 jam itu kita ya cuma lihat dia makan lagi, minum susu lagi, terus apa namanya minta apa gitu, namanya anak 1,5 tahun ya Pak Yo, hampir 2 tahun gitu kan. Ya bagaimana tidak akan bisa untuk membuat anak-anak itu duduk, dan kita menyadari itu karena dia masih kecil gitu kan. Jadi memang lebih banyak ke
orang tua. Jadi kita lebih, oke, berarti caranya begini, caranya mama untuk dia supaya bisa duduk diam, cari yang dia suka. Jadi kita mengguide orang tua akhirnya Pak Yoda. Nah, apa namanya, supaya mamanya nanti bisa tahu caranya bagaimana melakukan itu di rumah gitu. Kalau misalkan masih kecil, Bu Iva caranya gimana gitu, Bu Iva? Nah, itu juga ini apa, lucu Pak Yo kalau anak-anak kecil itu, karena full kalau sambil apa dengerin gitu, kadang-kadang kan sambil ngedot ya Pak Yo. Ngedot. Sambil ngedot kadang-kadang kalau sudah dengar gitu, ya ayo masukkan. Nah, dia nggak mau, dotnya dilempar, ya lucu aja Pak Yo. Kalau lihat-lihat terapi online itu kan memang apa ya, yaitu kalau di rumah itu kan area mereka ya, area anak-anak. Ini rumahku, ini adalah tempatku gitu ya. Jadi memang harus kreativitas orang tua ini benar-benar harus diuji pada saat terapi online, diuji benar, karena orang tua yang akan menghandle gitu ya, orang tua yang akan benar-benar melakukan terapi itu. Kita kita di sini tinggal mengguide saja gitu. Kadang-kadang karena anaknya masih kecil gitu ya, terus tiba-tiba dia nangis gitu minta susu. Wifa sebentar ya, saya bikin susu ya. Nah, tadi bikin susu. Wifa sebentar ya, dia bikin biskuit. Kalau ada biskuit dia suka deh, makanya lari nanti ambil biskuit. Jadi ya kita tunggu, oke ma. Tapi saya salut loh Pak Yo sama orang tua yang memang terapi online ini ya. Artinya mereka benar-benar adalah orang tua yang semangatnya luar biasa, semangat belajarnya luar biasa, semangatnya tinggi gitu ya. Kita tahu bahwa kendala terapi online itu sinyal nomor satu Pak Yo. Aduh, kalau sudah kena sinyal itu rasanya mau pengennya kenapa sih sinyal ini selalu mengganggu gitu ya. Itu kendala nomor satu, sinyal. Jadi kita sudah ngomong gitu ya, sudah, kalau kita bahasa Jawa kita sudah ayo ma gini gitu kan, ayo ma caranya begini, tiba-tiba nge-freeze layarnya. Sudah ada apa tadi ma, mau dibaleni lagi, idenya sudah apa ini idenya gitu. Mau dibaleni, diulang lagi mengguide-nya Pak Yo, ngomongnya itu sudah apa tadi ya, saya ngomong apa ya. Jadi ngeblank gitu ya Pak Yo. Tapi luar biasa sekali mama-mama yang memang mereka yang niatnya luar biasa untuk terapi online ini, karena memang pada saat terapi online ini orang tua lah yang akan menjadi terapis untuk anaknya real gitu ya. Bagaimana bagaimana handle anak itu akan kelihatan, bagaimana kreativitasnya orang tua gitu ya. Jadi saya itu pernah terapi Pak Yo sama di salah satu anak gitu ya. Anak ini adalah anak yang cukup apa ya, cukup aktif gitu ya, tidak mau diam gitu. Akhirnya selama sesi terapi itu ya full oke mas, sekarang tidak usah duduk gitu ya, tapi pakai panduannya tetap dari materi kita ya, dari planning session kita. Oke mas, sekarang sambil gitu aja. Dia kan anaknya suka lompat tuh di kasur Pak Yo, jadi anaknya aktif misalnya. Oke mas, sekarang dia suka di kasur itu kan. Oke, sekarang ayo suruh dia ini dulu mah. Misalnya 3 auditory memory, misalnya ambil ini dan ini. Ayo sekarang muter di sana. Ayo sekarang ke ruang tamu, duduk lalu ambil ini. Nah itu jadi akhirnya memang kita lebih fleksibelnya, nggak hanya duduk, akhirnya disesuaikan dengan kondisi anak juga. Oke, sekarang activity-nya dengan bergerak gitu ya, bergerak supaya dia juga mama tahu caranya gitu. Nah akhirnya ya dengan cara seperti itu Pak Yu. Dan satu lagi, kalau terapi online itu supaya kami dari terapis ini tetap tahu gitu ya dengan anak itu seperti apa, kita kan selalu ada PR gitu ya Pak Yu. Jadi setiap akhir sesi kita akan memberikan PR. Nah PR ini biasanya harus selalu dikirim melalui video gitu, supaya kita tahu PR sudah terlaksana belum, sudah bisa belum, sehingga pada saat pertemuan berikutnya anak kita bisa membuat target kita. Oh berarti ini sudah bisa, oh ya targetnya saya naikkan. Atau kalau bisa, oh ya ini kok sudah bagus ya,
malah dia sudah agak melebihi karena orang tuanya tahu bahwa dia paham gitu. Oh, berarti saya naikkan lagi targetnya. Nah, itu gunanya yang harus supaya kita tetap bisa kontak, supaya kami tahu target selanjutnya. Maka PR yang kami berikan, PR yang kami sampaikan itu harus benar-benar dikerjakan oleh orang tua dan dikirim melalui video dari kita. Begitu, Pak. Ya. Oke. Saya coba sapa dulu sebentar ya Bu Iva, sambil Bu Iva tarik nafas dulu. Ya, selamat datang nih buat Andriani Liena, ada Galeri Apsari, ada Alfalanda Pradana, ada Dwi Asriani, dan ada, oh ini Bu Ana Rafika bergabung, Bun. Temannya Bu Iva dulu ini, sekarang jadi dosen di Unipa. Ya, selamat bergabung Bu Ana Rafika. Nah, selamat bergabung juga teman-teman sahabat Aurika yang lain. Semoga manfaat obrolan kita kali ini dan bisa menjadi inspirasi juga bahwa terapi itu sekarang dengan adanya pandemi kemarin menjadi sebuah inovasi bahwa terapi tidak hanya selalu offline, tapi bisa juga dilakukan dengan sistem online. Cuman memang ada tanda kutip gitu ya, orang tua memang harus kreatif karena untuk membuat anak-anak mampu duduk mengikuti sesi-sesi kita itu juga lumayan effort ya. Nah, ada kendala lain nggak Bu Iva? Tadi kendala pertama yang disampaikan kan sinyal, kemudian anak yang masih belum, perilakunya masih belum bagus, masih belum bisa duduk tenang. Ada lagi nggak yang lain selama ini yang Bu Iva temui? Ya, biasanya sih memang ini ya Pak Yu, yang pasti itu kondisi cuaca kadang-kadang Pak Yu. Kondisi cuaca dalam artian misalnya kita sudah janji untuk terapi pada hari Rabu gitu ya. Nah, pada saat hari Rabu ini sudah misalnya jam 10, oke mah nanti kita jam 10 live ya gitu, kita zoom ya gitu, sudah gitu ya, kita saya sudah siap. Terus tiba-tiba ada kabar gitu ya dari orang tua Bu Iva, maaf kami ada di daerah gunung gitu, jadi kami di sini hujan deras, angin, jadi nggak ada sinyal ya, kembali lagi sih itu ya Pak Yu. Ada sinyal gitu ya, jadi maaf Bu Iva kita reschedule ya gitu, dan tapi gimana itu kondisi alam ya Pak Yu, kita nggak bisa ini. Misalnya kalau lebih ke ini sih ke itu ya Pak Yu, lebih ke sinyal kayak gitu ya. Kalau yang terakhir online ini lebih banyak karena orang tua itu memang luar biasa ya, karena mereka memang ingin belajar. Jadi kebanyakan sih orang tuanya adalah orang tua yang rajin gitu ya, mengirim video, rajin untuk mengerjakan PR gitu. Cuman kalau untuk itu tadi cuaca ya, yang memang tidak bisa kita prediksi gitu ya, sinyal yang memang juga hubungannya dengan yang ini nggak ada sih, itu yang lebih ke ini. Yang pasti ya itu tadi ya kembali lagi ke orang tua tadi ya Pak Yo, yang harus benar-benar struggle gitu ya, struggle. Ya, Bu Iva, pastinya kan ada obrolan nih, sharing-sharing dengan orang tua gitu ya. Menurut mereka efektif enggak sih kita melaksanakan terapi online ini? Buat yang ini ya, artinya buat orang tua yang mengambil sesi terapi online ini, menurut mereka efektif enggak ya terapi online ini? Ataukah masih tetap efektif terapi offline? Kira-kira Bu Iva pernah ngobrol dengan orang tua enggak terkait dengan ini? Iya. Sebenarnya ada dua pendapat Pak Yu. Kalau yang efektif itu, ada orang tua yang memang mengatakan saya lebih efektif dengan terapi online karena saya juga belajar, karena dengan terapi online karena orang tua yang harus mengajari, effort gitu ya, ada usaha untuk bonding, ada usaha untuk mengajari dan mendampingi gitu ya, membersamai gitu ya. Itu ada yang memang merasa bahwa dengan terapi online ini saya sangat saya lebih banyak belajar, saya banyak akhirnya saya belajar bagaimana
mengajari anak saya gitu ya. Nah itu ada orang tua yang berempat efektif sekali menurut saya, karena dari sisi orang tua akhirnya saya yang dulunya tidak paham harus bagaimana, akhirnya saya yang harus kalau ngomongnya dulu cepet gitu ya, karena setelah ikut terapi online, oh kalau di strategi FIT itu ada yang namanya sing song voice gitu, akhirnya orang tua paham, oh berarti saya harus ini. Artinya dari terapi online ada orang tua yang menganggap bahwa ya banyak yang saya dapat dari terapi online, banyak ilmu yang bisa saya dapat dari terapi online gitu. Ada juga yang memang orang tua yang apa, di satu sisi lagi ada orang tua yang ya lebih baik saya terapi offline aja deh, saya datang ke sana aja Bu gitu. Ada juga karena saya kesulitan nih, kesulitannya sih lebih banyak ke ini ya Pak Yu, bagaimana caranya menghandle, karena kan anak itu punya kondisi yang berbeda-beda. Ada anak yang memang kondisinya di mana orang tua ya bisa dihandle gitu, tapi ada kondisi tertentu dari anak yang memang perlu untuk offline. Jadi memang orang tua menganggap lebih baik anak saya offline gitu. Jadi lebih baik anak saya nggak kalau terapi online nggak dapet nih, nggak bisa, dia harus offline ya. Mereka datang ke sini meskipun dari jauh gitu ya, datang ke sini untuk dia terapi offline gitu. Jadi ada dua pendapat Kak Yu. Kalau dilihat sih tergantung bagaimana masing orang tua ya, opini orang tua ya, mendapatkan keuntungan dari terapi online ini orang tua. Tergantung bagaimana orang tua untuk menganggap bahwa terapi online ini bisa atau tidak. Ada juga ya itu tadi kondisi tertentu yang memang harus butuh untuk menurut orang tua, saya nggak bisa kalau online, jadi saya harus offline. Ya. Oke, Bu Iva. Nah, Bu Iva, ada nggak sih tips atau kiat agar terapi online ini bisa efektif terlaksana dengan baik, gitu Bu Iva? Apa nih yang harus dilakukan? Ya, kalau dikatakan supaya terapi online efektif, yang pasti satu tipsnya adalah persiapkan anak. Nah, caranya bagaimana? Karena anak-anak ini mungkin ada yang belum bisa berbahasa, mungkin juga belum banyak kosakatanya gitu ya Pak Yu. Satu, selain mempersiapkan anak, caranya bagaimana? Sounding dulu sebelum terapi online. Jadi soundingnya itu begini. Adik, besok kita akan terapi nih dengan Bu Iva gitu. Jadi adik harus mau ya gitu, karena hari ini nih, jadi supaya anak-anak juga prepare gitu ya Pak Yo. Meskipun anak-anak belum berbahasa kan, mereka kalau kayak kita ya Pak Yo, kayak kita tiba-tiba kita lagi pakai daster gitu ya di rumah, gitu, ayo kita pergi lah, gimana perasaan kita gitu ya. Gimana perasaan kita, ayo sekarang ganti baju, ayo dah, bagaimana perasaan kita nggak ada janjian gitu ya. Nah mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi kalau untuk anak-anak diharapkan disonding dulu supaya anak-anak juga tahu bahwa besok saya harus belajar dengan Bu Iva gitu ya. Itu satu tips mempersiapkan anak. Yang kedua yang pasti media ya, persiapkan juga orang tua gitu ya, persiapkan dari medianya. Kalau memang medianya memang Bu, kami tidak bisa menemukan ini gitu ya, kami tidak bisa medianya, kami tidak ada nih, mainannya kami tidak ada nih. Nah itu bisa segera saya ubah caranya gitu. Bisa segera saya ubah medianya gitu. Oke, berarti pakai ini aja mah gitu. Karena kan tetap materinya ini tapi bendanya pakai ini aja gitu. Nah, itu bisa kita langsung bisa ini. Jangan langsung pada saat tepat terapi online tiba-tiba Bu Iva ini, Bu, kita nggak punya. Oke mah, berarti cari dulu di sini ini. Nah, harus nyari, harus ini gitu kan, susah ya Pak Yo. Jadi kalau memang hal yang di media ini atau mainan atau apapun lah istilahnya ya, media ini memang belum ada, segera dikabari supaya kami bisa juga untuk mengubah metodenya gitu ya, mengubah caranya bagaimana dengan apa yang ada di rumah gitu Pak Yu.
Kalau yang ketiga ya kesiapan orang tua pasti. Bagaimana orang tua harus melatih, artinya membersamai ya, belajar untuk membersamai anak, belajar tahu kesukaan anak apa, belajar tahu apa yang harus dilakukan pada saat anak ini bete ketika terapi online gitu, sudah siap misalnya. Jadi apa namanya, senjatanya itu banyak. Kalau misalkan dia sudah, wah kayaknya dia sudah mulai bosen nih, jadi kayaknya sudah mulai bosan deh Bu Iva, apa yang harus dilakukan? Nah, ini orang tua kan yang paling tahu lah. Sudah dipersiapkan tuh entah apa atau apa gitu ya, mainan atau makanan yang dia suka atau apa gitu, supaya pada saat anak ini sudah mulai bosan gitu, dia benar-benar bisa fokus lagi terapi. Jadi apa itu sih Pak Yuk yang paling penting ya, tipsnya ya, anak, media yang memang harus sudah diketahui, dan orang tua ya. Orang tua itu ya. Berarti artinya bisa ya Bu Iva ya, kita jeda dulu kalau misalnya udah di tengah titik jenuhnya gitu waktu mengikuti sesi terapi, terus kemudian diajak main dulu atau dikasih makanan apa dulu untuk dia bangkit semangat lagi, terus mau belajar lagi gitu, boleh berarti ya Bu Iva ya? Kalau memang itu tidak menjadi apa ya istilahnya, ada kondisi tertentu yang memang makanan itu bisa tidak bagus gitu ya untuk kondisi anak, ya boleh Pak Yo, artinya kan itu menjadi reward ya. Tapi kalau bisa misalkan bisa kita kasih dulu bahwa kita belajar dulu, nanti rewardnya kamu di sini nih gitu ya, nanti rewardnya kamu dapat itu. Jadi supaya senjatanya ini nggak berkurang gitu ya, senjata mamanya supaya anaknya tetap fokus ini nggak berkurang gitu ya. Jadi kalau anak sudah gini-gini gitu, ayo dengar dulu, nanti kita ya gitu, nanti kamu dapat ini ya, gitu, kamu bisa mewarnai ya atau apa ya, nah itu nanti kamu bisa main ini ya, nah itu bisa banyak gitu ya, nggak ini. Tapi kalau memang makanan itu menjadi sesuatu yang pantangan gitu ya, ya mungkin lebih baik jangan ya Pak Yo, karena kan ada beberapa kondisi tertentu yang mereka tidak boleh juga makan itu, takutnya sakit atau apa gitu. Tapi kalau untuk dikasih misalkan reward gitu ya, oke, kamu boleh ini tapi tunggu ya, ini selesai dulu gitu, boleh sih, nggak apa-apa Pak Yo, itu kan reward ya, artinya kita memberikan anak atas hasil perjuangannya, atas hasil usahanya dia gitu. Begitu. Jadi artinya bisa diberikan pada saat di tengah-tengah atau mungkin malah diberikan di saat terakhir untuk rewardnya gitu ya Bu Iva ya. Oke Bu Iva, menarik sekali obrolan kita. Semoga dengan obrolan pagi hari ini, bincang-bincang kita pagi hari ini akan banyak yang tahu bahwa di Aurika memang ada terapi online sehingga tidak harus datang gitu. Tapi begini Bu Iva, kalau terapi offline di kita kan ada jamnya nih ya Bu Iva ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore nih di Aurika kan gitu ya. Nah, apakah terapi online ini terus tetap dilaksanakan di jam kerja itu, di antara jam 8 sampai dengan jam 3 sore itu, atau bagaimana Bu Iva? Sebenarnya memang seharusnya di jam kerja ya Pak Yo. Ada beberapa yang memang kami mengharuskan itu di jam kerja. Cuman kembali lagi ke waktu nanti bagaimana orang tua ini saling menginformasikan gitu kan. Kadang-kadang kalau memang bisa, kalau memang karena kan terapis itu ada yang memang oh maaf Ma, kami hanya bisa pada jam kerja, oh maaf Ma, kami tidak bisa gitu, kami bisa, kebetulan saya misalnya sore bisa gitu, juga bisa, tapi memang seharusnya pada jam kerja Pak Yu, karena itu lebih apa ya, lebih enak pada saat, kenapa? Misalnya pada saat kita terapi nih, misalnya jam 10 kita terapi online, dan kita kan record Pak Yo, kita record. Misalnya ada yang salah nih dari anak ini, oh kayaknya dia kok ada sesuatu, misalnya kayaknya kok dia ada yang ini ya, kurang dengernya ya. Nah,
nanti di sini kan masih ada tim ya. Pada saat di Aurika ini kan masih ada tim dari audiologis, ada kepala habilitasi, ada terapis gitu ya. Mungkin ada dari sensori juga, ada dari psikolog. Nah, record itu bisa kita lihat bersama-sama gitu. Bisa lihat kita bersama-sama, kita bisa bilang, oh ini tuh ada sesuatu loh dengan anak ini. Nah, bisa kita carikan jalan keluar secepatnya gitu Pak Yu. Kalau pada saat enaknya pada saat ini ya, pada saat jam kerja gitu ya Pak Yu. Jadi misalnya jam 9, ini kok dia kurang ini ya, kurang dengar ya. Kok dia sepertinya kemarin dia dengarnya panjang, sekarang kok kurang ya. Nah, itu langsung bisa kita jadikan evaluasi Pak Yu. Langsung kita bisa memberikan kabar ke mamanya, Ma, dia harus ini sesuai dengan tim yang sudah kita lihat reportnya. Nah, itu lebih enak. Kalau misalkan di luar jam kerja, itu yang susah, karena kan kadang-kadang terapisnya lupa, kemarin recordnya bagaimana ya, gitu kan Pak Yu ya. Jadi, kalau saya menyarankan itu lebih baik jam kerja, karena kondisi anak itu kan tidak setiap saat itu pasti, entah kondisi dengarnya ya Pak Yu, entah dengan alatnya atau apanya, itu kan kita tidak tahu ya. Tiba-tiba pada saat ini kondisi dia kok biasanya begini jadi begini, biasanya dia bisa dengar panjang tapi kok enggak gitu. Nah itu juga akhirnya tim yang pada saat itu ada langsung kita jadikan, bisa kita evaluasi saat itu juga, dan kita bisa carikan jalan keluar gitu. Bisa kita langsung mengabari mamanya, kita informasikan, Ma dia harus mapping, Ma dia harus latihan sensori, karena pada saat kita lihat bersama ini kurang gitu ya, untuk menunjang dia bicaranya, untuk menunjang dia fokusnya. Nah itu bisa kita jadikan bahan evaluasi, dan kita bisa segera menyampaikan itu ke orang tua. Karena mau tidak mau, terapi di Aurika itu kan bukan hanya satu ya Pak Yo. Jadi misalnya Bu Iva adalah terapis, tidak, tapi kita itu adalah satu tim gitu. Kita melihat anak itu dari secara keseluruhan. Jadi kalau saya lebih bagus kalau itu dijadwalkan pada jam kerja gitu Pak Yo, supaya kalau ada bisa evaluasi. Berarti artinya memang diutamakan terapi online ini dilaksanakan selama jam kerja. Baik, terima kasih Bu Iva. Kita sudah mendekati pada pukul 11.00, artinya bahwa kita juga harus segera menyelesaikan obrolan kita, karena juga timernya antara dari jam 10 sampai dengan jam 11. Dan terima kasih banyak untuk tipsnya, terima kasih banyak juga untuk informasi yang dibagikan. Semoga cukup bermanfaat buat para orang tua yang mengikuti sesi-sesi kita. Sekali lagi, kalau yang mungkin tidak sempat mengikuti live ini, masih tetap bisa akan diunggah ulang nanti di YouTube ataupun di Instagram kita, begitu ya Bu Iva. Nah, mungkin closing statement Bu Iva sebelum kita akhiri live kita pagi hari ini. Ya, closing statement ini agak ini ya Pak Yu, agak lucu. Maksudnya gini, jangan biarkan jarak memisahkan kita, itu Pak Yu. Jangan biarkan jarak memisahkan kita, meskipun kita jauh, kita harus tetap belajar, meski untuk anak-anak kita gitu ya. Meskipun jauh, kita juga harus kita juga harus tetap punya target untuk anak-anak kita. Caranya bagaimana? Jaraknya diperkecil dengan terapi online. Nah, itu Pak Yu. Jadi statementnya adalah jangan biarkan jarak memisahkan kita. Begitu Pak Yu. Semangat mama-mama. Semoga dengan terapi online ini tidak lagi ada alasan anak-anak sudah menggunakan ABD, yang pakai ABD, yang menggunakan CI, menggunakan CI dalam waktu lama, terus kemudian karena tidak cukup biaya harus datang ke Surabaya untuk melakukan terapi offline gitu ya. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan stimulasi pada anak-anaknya dengan baik, karena kita sudah bisa dengan kita tetap bisa membantu dengan terapi online, begitu ya Bu Iva ya. Sekali lagi semoga jarak tidak memisahkan kita dan mendekatkan kita untuk semakin membuat anak-anak kita bertumbuh secara lebih optimal.
Terima kasih Bu Iva untuk sharing-sharingnya dan obrolan kita pagi hari ini, dan kita akhiri ya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih Pak Yo. Selamat siang, Terima kasih juga untuk semua sahabat Aurika. Selamat kembali beraktivitas.